Chapter 1496, The Pursuit of Heavenly Refinement is Perfection. Diam. Perhatikan kata-katamu. Ini adalah rahasia terbesar sehingga sebaiknya Anda berhati-hati ketika berbicara. Dindingnya punya telinga. Gu Yuena mengingatkannya dengan tergesa-gesa. Qiangu Zhangting tertawa dan berbicara. Ini kantor kakek. Tidak ada tempat lain yang memiliki keamanan lebih ketat dari ini. Tidak ada yang akan mendengar kita. Jangan khawatir, Nana. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu untuk festival Juice for Aspause dan juga semua detail kecil yang kau atur. Tetapi kau bersikeras untuk mengkreditku. Ini adalah... Gu Yuena tersenyum dengan tenang. Aku hanya seorang wanita dan wanita akan selalu berdiri di belakang pria. Mungkinkah kemuliaan Anda bukan milikku? Anda ditakdirkan untuk menjadi penguasa pagoda roh. Selain itu, Master Pagoda tidak akan pernah mengizinkan saya untuk melakukan begitu banyak eksperimen tanpa Anda dan kami tidak akan menemukan platform 10.000 binatang. Jadi, bagaimana ini bukan kontribusi besarmu? Ya. Qiangu Zhangting berhenti sejenak. Maafkan aku, Nana. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Bagaimanapun, hanya ada beberapa hari lagi. Saya bisa menunggu. Hanya saja saya sangat bersemangat. Apa yang telah saya lakukan untuk mendapatkan istri seperti ini? Ya. Gu Yuena tersenyum malu-malu. Baiklah. Istirahatlah dan pulihkan juga. Lawan di grup Anda benar-benar kuat. Jangan ceroboh. Qiangu Zhangting tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir. Itu hanya Yulong Yue, kan? Saya pasti akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya akan mengalahkannya. Dia bahkan tidak punya peluang. Ledakan. Petir 7 warna menyerang dengan ledakan keras dan meledak pada Tang Wulin sampai seluruh tubuhnya mengejang. Namun, tangannya tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat. Dia mengangkat tangannya dengan tiba-tiba untuk membimbing kilat dan membagi baut yang jauh lebih kecil dari kilat 7 warna ke logam di depannya. Dalam sepersekian detik, cahaya 7 warna beredar. Logam itu tampaknya telah menjadi hidup dan berubah menjadi sinar cahaya 7 warna yang naik ke udara. Rengekannya yang bersemangat terdengar bergema di langit sementara awan petir di atas mereka juga perlahan-lahan menyebar ke sekeliling dan mengisi udara dengan fluktuasi unsur yang aneh. Potongan logam itu berkedip-kedip dengan bintik-bintik cahaya bintang. Cahaya 7 warna beredar di permukaannya. Tang Wulin bisa mengendalikan bentuk logam hanya dengan menggunakan kesadarannya. Namun, ia menolak untuk meninggalkan sisi Tang Wulin. Seolah logam mengerti bahwa itu akan mati seandainya Tang Wulin tidak tahan terhadap sebagian besar energi 7 warna petir. Tang Wulin menutup matanya dan diam-diam merasakan perubahan di dalam tubuhnya setelah dia tersambar petir. Dia juga merasakan perubahan pada hukum yang muncul dalam karya paduan ini ketika telah menyelesaikan jalur terakhir menuju keilahian. Setelah periode penempaan yang panjang, dia secara bertahap dapat memahami kompleksitas tahap akhir Heavenly Refinement. Fungsi bencana unsur tidak hanya untuk menguji apakah logam itu sendiri mampu memikul yang besar. Tetapi, yang lebih penting, itu adalah untuk menghasilkan komunikasi timbal balik antara logam dan hukum langit dan bumi sehingga dapat merenungkan perubahan tersebut. Dalam hukum itu, hukum tidak berasal dari pesawat ini atau dari planet ini. Pada saat yang sama, ada juga gumpalan kekuatan kosmologis yang dapat digunakan dengan bimbingan kekuatan unsur. Selain itu, Tang Wulin menemukan bahwa semakin baik logam dapat bertahan dari bencana unsur selama refinemen surgawi, semakin sedikit ia harus menahan dirinya sendiri. Setelah proses selesai, efek penyempurnaan surgawi juga lebih baik. Kekuatan hukum yang terkandung dalam logam surgawi halus akan lebih kuat juga. Tentu saja, ini juga sebuah paradoks. Semakin banyak malapetaka unsur yang ditanggung oleh logam, semakin tinggi kemungkinan hal itu dapat rusak dan kemungkinan rekahan logam secara eksplosif dapat meningkat juga. Akibatnya, peran Tang Wulin sebagai pengrajin ilahi adalah untuk menyeimbangkan ini sehingga logam disimpan pada batasnya untuk menghasilkan efek penyempurnaan surgawi yang lebih baik. Proses perbaikan surgawi pada paduan roh mengungkapkan tujuan sebenarnya. Semakin banyak jenis logam yang digunakan, semakin tinggi tingkat harmoni untuk paduan roh. Dan ini akan menarik bencana unsur yang lebih kuat sehingga daya tahan logam akan meningkat juga.
Tang Wulin sebenarnya telah menemukan beberapa trik ketika dia melakukan penempaan jiwa. Tetapi dia memperhatikan bahwa efek dari trik ini menjadi semakin jelas selama Heavenly Refinement. Meski begitu, orang tidak bisa mengatakan bahwa semakin tahan lama paduan roh, semakin mudah untuk menyelesaikan penyempurnaan surgawi. Sebaliknya, justru karena ketahanan yang lebih besar dari paduan roh, bahwa bencana unsur yang ditarik oleh logam ketika penyempurnaan surgawi selesai bahkan lebih mengerikan. Daya tahan Tang Wulin juga tidak kebal. Ketika malapetaka unsur telah melampaui batas daya tahannya, kemampuan fisiknya sebagai anak alam tidak akan membantunya menetralkan musibah unsur ini. Masalah itu sangat mengganggunya. Setelah berlatih penyempurnaan surgawi selama beberapa hari, dia sudah memiliki kepercayaan diri dalam membantu teman-temannya untuk menempa armor perang 4 kata. Tetapi dia hanya bisa melakukannya setelah teman-temannya telah meningkatkan basis kultivasi mereka ke peringkat judul Douluo. Tanpa basis kultivasi judul Douluo, mereka tidak mampu membuat baju perang 4 kata mereka nanti dan tubuh mereka tidak bisa menahan baju besi juga. Dia sudah menjadi judul Douluo, tapi dia tidak mampu menyelesaikan penyempurnaan surgawi untuk dirinya sendiri. Justru karena dia telah menggunakan terlalu banyak logam dan paduan roh yang sangat berkualitas tinggi untuk menempa baju perangnya saat ini. Dragon Moon Song. Ini membuat penyempurnaan surgawi terakhirnya lebih sulit. Mengapa? Produk jadi Anda kali ini agak mengesankan. Kenapa wajahmu masih tidak puas? Zhenhua datang ke sisi Tang Wulin dan tertawa kecil. Zhenhua melihat potongan logam peringkat ilahi yang mengelilingi tubuhnya. Dia benar-benar tidak mampu memasang ekspresi ketat sekarang. Tang Wulin berbicara dengan sedikit bermasalah. Paman Master, bukannya aku tidak puas dengan hasil penempaan saya kali ini. Saya merasa tidak puas dengan diri saya sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa saya terlalu serakah? Saya sudah menggunakan 6 jenis logam untuk membuat paduan roh untuk armor pertempuran 3 kata saya. Selain itu, tingkat harmoni di atas 90%. Saya pasti perlu menambahkan jenis logam lain saat menempa armor perang 4 kata saya. Saya tidak mampu menyelesaikan perbaikan surgawi tersebut. Dengan kata lain, meski menjadi pengrajin ilahi, aku tidak bisa memalsukan armor perang 4 kata milikku sendiri. Dia pandai besi. Tetapi jika dia tidak mampu menyelesaikan penempaannya sendiri, dia tidak akan pernah bisa membuat armor perang 4 kata. Zhenhua terkekeh. Tidak. Apa yang kita lakukan sebagai pandai besi? Pengejaran kami adalah kesempurnaan. Jika saya berada di tempat Anda dengan kualifikasi dan kemampuan Anda, saya juga akan menyukainya. Anda tidak dapat melakukannya sekarang. Tetapi itu tidak berarti Anda tidak akan dapat melakukannya di masa depan. Mungkin saja armor perang 4 kata kamu mungkin tertunda. Tapi aku yakin kamu pasti akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Tang Wulin memandang ke arah Zhenhua dan berbicara dengan senyum pahit. Benarkah? Saya sudah mencoba dan pencapaian terbesar saya saat ini adalah menyelesaikan Heavenly Refinement dengan 3 jenis logam. Saya sudah mencapai hambatan tidak peduli berapa banyak saya terus berlatih. Tidak pernah sekalipun saya berhasil dengan paduan roh yang terdiri dari 4 logam. Selain itu, saya akan terpengaruh bahkan ketika saya gagal. Armor perang saya terbuat dari 7 jenis logam. Selain itu, tingkat harmoni bahkan lebih tinggi. Ini benar-benar mengganggu saya. Zhenhua berbicara. Wulin, Anda harus tahu bahwa Anda dan saya tidak sama. Kata-katanya terdengar tulus dan tulus. Tang Wulin tertegun sejenak. Dan Zhenhua terus berbicara. Kamu dan aku berbeda karena kamu mampu berjalan lebih jauh di jalan ini daripada aku akan pernah. Ini bukan akhir bagi kita pandai besi. Sama seperti ada peringkat yang berbeda untuk limit Douluos. Itu sama bagi kita pengrajin ilahi. Saya telah menjadi pengrajin ilahi selama bertahun-tahun. Tetapi terus terang, saya hanya bisa memalsukan paduan roh surgawi yang terbuat dari 4 jenis logam paling banyak bahkan jika saya tidak menyusahkan dan memberikan semuanya. Itu batas saya. Di usia saya. Saya takut bahwa saya harus memulihkan diri selama 1 tahun bahkan jika saya hanya akan melakukan 1 upaya di Heavenly Refinement seperti ini. Di sisi lain, berapa umurmu? Anda baru berusia di atas 20 tahun ini. Lebih penting lagi,
Kita berdua pengrajin ilahi. Tetapi rahasia batin kita berbeda. Peringkat dahulu judulmu berhasil diolah dengan bergantung pada usahamu sendiri. Sedikit demi sedikit. Anda juga memiliki basis kultivasi spiritual domain roh. Sejauh yang saya ingat, tidak pernah ada pengrajin ilahi dengan basis kultivasi spiritual domain roh di dunia pandai besi. Selain itu, Anda mampu menyerap sejumlah energi malapetaka unsur tertentu. Tingkat kesuksesan Heavenly Refinement Anda saat ini sudah mendekati 40%. Apakah Anda tahu bahwa jika senior kami di dunia pandai besi kita akan belajar tentang seberapa tidak puasnya Anda dengan situasi Anda saat ini? Mereka akan merangkak keluar dari peti mati mereka dalam kemarahan. Pada titik ini, flus bersemangat muncul di wajah Zhenhua. Apa itu perbaikan surgawi? Itu adalah ciptaan sejati. Kekuatan dewa yang mengubah dunia. Meskipun ciptaan kita kecil dan kita hanya memandu sedikit kekuatan hukum antara langit dan bumi. Itu adalah sejenis. Setidaknya, tidak ada profesi lain yang bisa melakukan ini selain kita. Meskipun aku sadar bahwa kamu menggunakan banyak jenis logam dalam campuran rohmu dan kamu bahkan telah berhasil dalam penempaan jiwa setelahnya. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak menghentikanmu? Saya tahu betul betapa sulitnya melakukan refinemen surgawi pada paduan roh. Tetapi saya tidak menghentikan Anda. Apakah Anda tahu mengapa itu terjadi? Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan sedikit kebingungan. Zhenhua mengulurkan dua jari. Dua alasan. Alasan pertama adalah bahwa saya sama sekali tidak berpikir bahwa Anda bisa menjadi pengrajin ilahi. Hah? Tang Wulin memandang Zhenhua dengan bingung. Chapter 1497, Two Reasons. Zhenhua tersenyum. Mengejutkan. Bukan. Sebenarnya, selalu ada legenda yang beredar di dunia pandai besi kita. Legenda mengatakan bahwa tidak akan pernah ada dua pengrajin ilahi di dunia pada saat yang sama. Karena itu, Anda harus tahu betapa terkejutnya saya pada hari Anda berhasil menjadi satu. Tang Wulin tidak bisa berhenti bertanya. Mengapa begitu? Itu hukum keseimbangan antara surga dan bumi. Meskipun kita hanya memiliki sepotong kekuatan dewa, ada juga kekuatan ciptaan juga. Apakah Anda berpikir bahwa dengan kekuatan seperti itu, pesawat akan memungkinkan keberadaan kita dalam jumlah besar? Jika ada beberapa dari kita, bukankah dunia kita akan kehilangan keseimbangannya? Pada kenyataannya, penampilan armor perang 4 kata adalah salah satu alasan di balik kepunahan binatang jiwa. Jiwa binatang yang kuat tidak akan tertekan dan sepenuhnya dimusnahkan oleh kami jika bukan karena kehadiran armor pertempuran 4 kata. Sekarang, kita akan membicarakan alasan kedua. Itulah alasan mengapa saya tidak menghentikan Anda untuk menggunakan beberapa jenis paduan roh. Saya menyadari rahasia batin Anda. Pada saat saya kehilangan kemampuan menempa saya percaya bahwa Anda akan meneruskan warisan dan menjadi generasi baru dari pengrajin ilahi. Anda akan mengalami akumulasi yang tak terhitung pada saat itu dan tentu saja mencapai terobosan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Anda harus memiliki tujuan baru. Tidak pernah ada pandai besi dalam sejarah yang mampu menyelesaikan penyempurnaan surgawi dari 7 jenis logam. Rekor terbaik adalah 6 jenis. Kamu jenius. Jadi, Anda harus memikirkannya dan mungkin membuat sejarah di masa depan. Aku pria yang ambisius. Untuk lebih tepatnya, saya memiliki harapan besar pada Anda. Meskipun saya tidak lagi mampu, saya tidak akan menyesal dalam hidup saya jika penerus saya dapat memecahkan rekor. Wulin, tahukah Anda bahwa ini adalah satu-satunya impian saya sejak saya menjadi pengrajin ilahi? Aku tidak ingin kamu berpikir bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Jadi bagaimana jika Anda perlu membuat satu set baju tempur pertempuran 4 kata yang baru? Anda tidak akan pernah mencapai terobosan ke puncak dunia dalam hidup Anda jika Anda mementingkan diri sendiri dengan hal-hal sepele. Sesuatu yang aneh sedang terjadi ketika ada yang salah. Keberadaan dua pengrajin ilahi pada saat yang sama dapat menandakan bahwa hukum di dunia kita sedang mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui. Mungkin mengindikasikan bencana. Kaulah yang dipilih oleh pesawat. Anda memiliki tanggung jawab yang berat di pundak Anda di mana Anda bisa berubah menjadi penyelamat seluruh pesawat. Dengan demikian, Anda harus berjalan di jalan dengan kehendak yang gigih.
Anda harus melanjutkan dengan upaya terbaik Anda terlepas dari betapa sulit dan berbahayanya itu. Kamu pasti akan berhasil. Anda mungkin tidak dapat melakukannya sekarang, tetapi Anda akan berhasil di masa depan. Anda seorang judul Douluo. Apa yang akan menjadi batas daya tahan Anda saat Anda hyper Douluo? Berapa banyak bencana unsur yang bisa kamu tahan sekarang? Berapa banyak yang bisa Anda tahan ketika Anda mencapai basis kultivasi limit Douluo? Oleh karena itu, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak mampu menyelesaikan penyempurnaan surgawi yang terdiri dari 7 jenis logam? Saya yakin Anda pasti bisa melakukannya. Zhenhua menjadi lebih bersemangat ketika dia berbicara sedemikian rupa sehingga dia hampir menjadi histeris. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat pamannya berperilaku sedemikian rupa. Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh oleh emosi tuan pamannya? Tang Wulin mulai belajar tentang penempaan sejak ia berusia 6 tahun. Dia masih bisa mengingat dengan jelas ketika dia pertama kali mengambil palu tempa untuk menempa sepotong logam. Dia ingat rasa sakit hebat yang diderita tangannya. Kapalan dan lepuh masih jelas di benaknya. Untuk menjadi guru jiwa, dia gigih bahkan dalam situasi seperti itu. Dia berjalan di jalan yang berat selangkah demi selangkah. Sampai akhirnya dia mencapai puncak dunia pandai besi hari ini. Forging bukan lagi profesinya melainkan gairahnya. Dia sangat suka menempa. Sungguh cinta yang mendalam. Tidak ada yang lebih penting bagi seseorang yang penuh gairah. Paman Master benar. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya sekarang tidak berarti dia tidak bisa melakukannya di masa depan. Jadi bagaimana jika dia menjadi Master Armor pertempuran 4 kata lebih lambat dari yang lain? Begitu dia menyelesaikan armor perang 4 kata yang terdiri dari 7 jenis campuran roh, dia pasti akan dapat mewarisi warisan Atlas Douluo saat itu untuk berada di puncak dunia saat ini. Semangat yang sama mulai muncul di mata Tang Wulin. Zhenhua mengangguk puas ketika dia melihat emosi Tang Wulin dinyalakan. Zhenhua menepuk pundak Tang Wulin. Zhenhua memberikan ceramahnya. Tang Wulin perlu melanjutkan sisa jalannya sendiri. Pertandingan round robin Just for Aspaus telah dimulai secara resmi. Pertandingan untuk hari pertama telah dimulai ketika situasi menjadi tegang. Tabrakan antara kontestan dari kelompok pertama mengakibatkan salah satu kontestan terluka parah. Dia kehilangan lengan dan menderita pukulan yang meninggalkan lubang besar di dadanya. Jika bukan karena upaya penuh dari para ahli jiwa tipe pemulihan pagoda roh, kontestan akan mati. Di sisi lain, pemandangan darah segar telah menyulut semangat para kontestan. Sementara itu, platform 10.000 binatang roh pagoda secara resmi dibuka untuk umum dalam upacara akbar. Lokasi pertama yang dibuka adalah di kota Mingdu. Kapan lokasi lain akan dibuka? Spirit Pagoda belum membuat pengumuman. 200 orang melonjak ke platform 10.000 binatang. Orang yang menghabiskan waktu paling singkat di dalam hanya bertahan 15 menit sebelum dia diangkut keluar. Di sisi lain, orang yang bertahan paling lama berhasil bertahan di dalam selama 7 jam. Ketika dia akhirnya meninggalkan platform 10.000 binatang, salah satu jiwa arwahnya telah meningkat dari 100 menjadi 1000 tahun. Meskipun 5 juta dianggap sebagai jumlah besar bagi para master jiwa peringkat tinggi, itu masih jumlah yang mereka mampu. Mereka menemukan bahwa kemampuan kuat seseorang tidak akan memastikan bahwa seseorang akan dapat bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama di platform 10.000 binatang. Penguasa jiwa yang berhasil bertahan selama 7 jam di dalam hanya seorang kaisar jiwa 6 cincin. Apa faktor terpenting dalam platform 10.000 binatang? Itu keberuntungan. Itu keberuntungan. Tepatnya, jika seseorang bertemu dengan 100.000 tahun jiwa binatang saat memasuki, maka itu bisa dianggap sebagai kemalangan. Namun, jika seseorang tidak menemukan binatang jiwa yang kuat, maka ia mungkin bisa bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Pagoda Roh memberi lencana kepada setiap peserta dari platform 10.000 binatang setelah secara resmi dibuka. Itu mirip dengan platform kenaikan roh di mana peserta dapat mengaktifkan lencana untuk mengangkut dirinya keluar dari platform 10.000 binatang setelah menghadapi bahaya yang dianggap mematikan. Itu lebih manusiawi daripada tes sebelumnya karena memastikan keamanan para master jiwa yang berpartisipasi.
Semua kontestan yang menang adalah pemenang yang diharapkan dari pertandingan masing-masing setelah hari pertama kompetisi berakhir. Para master jiwa yang mampu melewati 4 putaran pertandingan eliminasi untuk memasuki pertandingan round robin tidak hanya kuat dalam kemampuan mereka tetapi juga sangat berpengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Untuk saling melumpuhkan bukanlah tugas yang mudah. Di sisi lain, pertandingan di hari kedua mendapat perhatian lebih dari hari pertama. Itu karena Tang Wulin dan Qiangu Zhangting akan muncul di pertandingan kelompok ketiga. Menurut urutan, mereka akan bertemu satu sama lain selama putaran terakhir pertandingan round robin. Meskipun keduanya tidak akan bertarung satu sama lain sebelum itu. Karena perhatian mengumpulkan. Harga tiket calo untuk pertandingan hari kedua biaya tambahan 30%. Ada alasan lain yang berkontribusi pada situasi ini. Lan Fauzi dari grup keempat juga akan muncul di babak ini. Pertarungan antara Lan Fauzi dan Tang Wulin di Coliseum sebelumnya adalah daya tarik besar bagi publik. Mereka dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama. Penampilan Lan Fauzi menarik banyak perhatian juga tanpa keraguan. Malam telah tiba. Tang Wulin berjalan santai di jalan-jalan kota Mingdu dengan tangan di sakunya. Sejak dia datang ke kota Mingdu, dia merasa riang untuk pertama kalinya hari ini. Alasannya sederhana. Dia mencoba untuk bersantai sendiri. Dia telah berkultivasi dengan jadwal yang sangat ketat beberapa hari terakhir. Tang Wulin hampir tidak memiliki istirahat selama seluruh proses kultivasi. Karena ia menganggap perbaikan surgawi sebagai teknik kultivasi. Dia telah menghabiskan setiap hari mengolah dan bertahan dari bencana unsur sambil menyerap energi dari petir. Baik Tang Wulin dan Thunderclap Netherfiend-nya hampir dalam kondisi jenuh selama ini. Terlepas dari cinta Thunderclap Netherfiend untuk kilat. Rasanya kilat itu terlalu banyak bahkan untuk dirinya sendiri. Untungnya, Tang Wulin masih memiliki 3 jiwa roh agung lainnya. Kekuatan destruktif yang mengerikan dari langit dan hukum bumi dalam bencana unsur disaring oleh Thunderclap Netherfiend dan Tang Wulin. Itu sangat bermanfaat bagi 3 jiwa roh agungnya. Chapter 1498, Meati Aroma. Dalam upaya bersama mereka untuk berbagi beban, Tang Wulin dan Thunderclap Netherfiend menyerap kilat dengan kecepatan yang lebih cepat. Malam-malam di kota Mingdu sama sibuknya seperti sebelumnya. Tapi Tang Wulin masih merasa kesepian saat dia berjalan di jalanan sendirian. Betapa hebatnya jika dia berada di sisinya saat ini. Tidak akan ada kebutuhan untuk hal lain. Dan dia akan puas jika saja dia bisa memegang tangannya dan berjalan bersama dengannya. Senyum tipis muncul di wajahnya segera setelah itu. Akan datang suatu hari ketika dia bisa melakukannya. Cahaya redup di kejauhan. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Murid Tang Wulin menyempit secara tidak sadar sementara kekuatan jiwanya berfluktuasi sebagai akibat dari reaksi stres. Segera setelah itu, dia melihat bola cahaya melonjak ke atas. Itu meledak menjadi beberapa kembang api yang menyilaukan tinggi di langit. Orang-orang yang berkumpul di bawah bersorak nyaring seketika. Seseorang benar-benar menyalakan kembang api. Tang Wulin mengingat perayaan sebuah festival di kota Mingdu hari ini. Istilah festival jarang muncul di benak Tang Wulin. Dia benar-benar lupa tentang festival terakhir yang dia rayakan. Samar-samar ia ingat ayah dan ibunya mengajaknya dan Nair untuk merayakan beberapa perayaan ketika ia masih muda. Mereka jarang bermain kembang api karena mahal. Karena hemat. Orang tuanya akan membeli kembang api yang lebih murah dan relatif lebih aman untuknya dan Nair. Tang Wulin merasa sedih saat memikirkan orang tuanya. Mereka diselamatkan oleh orang tua kandungnya. Bahkan, Tang Wulin lebih dekat dengan Tang Ziran dan Lang Yue daripada orang tua kandungnya. Tang Wulin benar-benar merasakan kehangatan keluarga dan cinta orang tua terhadap seorang anak dari Tang Ziran dan Lang Yue. Tang Wulin menghela nafas lembut. Auranya berubah sedikit tidak stabil segera setelah itu. Ayah dan ibu saya. Tolong tunggu, saya tidak peduli seberapa jauh Anda. Sejak percakapannya dengan ayah kandungnya. Tujuan hidupnya telah selaras dengan bintang laut. Boom, boom. 2 kembang api lainnya meledak dan melonjak ke langit. Tiba-tiba, kota Mingdu tampaknya memiliki suasana pesta karena ledakan kembang api di langit malam. Udara terasa agak dingin. Ada aroma samar daging yang dipanggang di udara dingin. Tang Wulin mulai berjalan ke arah sumber bau dan melihat sebuah toko kecil yang menjual daging panggang.
Tang Wulin kemudian memutuskan untuk makan malam di sana. Dia sudah mempertimbangkan menu makan malam dengan sangat serius bahkan sebelum dia berjalan melewati pintu toko. Untuk seseorang yang telah memikul banyak stres belakangan ini, makan malam adalah satu-satunya yang ada di pikirannya saat ini. Dia merasa hangat dan gembira khususnya. Itu hanya masalah sepele bagi kebanyakan orang. Namun, itu adalah suguhan nyata baginya yang sulit didapat. Aku akan memesan satu set masing-masing jenis daging panggang. Dan aku akan memesannya dengan bir beku. Saya akan menikmatinya perlahan. Setiap jenis daging memiliki rasa yang berbeda dan mereka datang dengan grafis yang berbeda. Saat dia merenungkan makanan, mulutnya mulai mengeluarkan air liur sementara perutnya gemuruh karena lapar. Karena kota Mingdu adalah sarang kegiatan baru-baru ini, setiap sudut dan celah restoran dipenuhi dengan pengunjung. Tang Wulin bahkan tidak berhasil mendapatkan kursi saat memasuki tempat itu. Dia perlu menunggu kursi kosong. Dia pikir dia sebaiknya menunggu karena antriannya tidak terlalu lama. Tempat itu menjual daging panggang. Setiap meja dilengkapi dengan panggangan. Tang Wulin mengingat sebuah teknik yang dikenal sebagai daging panggang tradisional, di mana potongan daging yang direndam dalam berbagai saus dimasak di atas panggangan panas sampai aroma harum daging panggang memenuhi udara. Lapisan es bisa terlihat di permukaan cangkir ketika bir disajikan. Rupanya, cangkir itu dibekukan sebelumnya. Minuman yang sama bekunya dituangkan ke dalam cangkir. Dengan cara ini, kualitas sempurna dan aroma manis ale akan dipertahankan. Meskipun tokonya kecil, perhatiannya pada detail sangat terpuji. Tang Wulin tidak bisa menahan menelan air liurnya saat ia menyaksikan para pengunjung saling bersulang dan makan daging yang nikmat. Makanan lezat dimaksudkan untuk dinikmati dan dinikmati. Makan dan buang air besar selalu menjadi kebiasaan makhluk hidup sejak lahir hingga mati. Mereka secara alami adalah yang paling penting dan, pada saat yang sama, merupakan kegiatan yang paling santai bagi seseorang. Tang Wulin bosan menunggu gilirannya. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi menyengat di tubuhnya. Tanpa sadar, dia mengamati meja-meja dan, yang mengejutkannya, melihat orang yang akrab makan di meja. Sementara orang itu sedang makan, dia juga menatap Tang Wulin dengan tatapan ganas. Sensasi menyengat itu disebabkan oleh tatapannya yang seperti padat. Itu dia, orang yang duduk di sudut dan makan daging panggang. Tak lain adalah Lan Fauzi. Tiba-tiba Tang Wulin punya ide. Dia berjalan ke arahnya dengan langkah besar dan menarik keluar kursi di seberangnya untuk duduk. "Siapa yang memberimu izin untuk duduk di sini?" tanya Lan Fauzi dengan marah. Tang Wulin tersenyum. "Kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Bagaimanapun, kami berkenalan satu sama lain. Tempatnya penuh saat ini. Jadi, mengapa kita tidak berbagi meja?" Tang Wulin juga merasa sangat ingin tahu tentang asal-usul Lan Fauzi. Dia percaya bahwa Pagoda Roh juga telah melakukan penyelidikan tetapi kemungkinan besar tidak belajar banyak tentang orang ini. Demikian pula, upaya Tang Sekte untuk menyelidiki Lan Fauzi tidak membuahkan hasil. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang baru berusia lebih dari 20 tahun yang bisa mengolah kekuatan spiritualnya ke spirit domain jelas layak untuk diperhatikan. Basis kultivasi spiritual dari peringkat seperti itu menandakan bahwa dia mungkin bisa berdiri di puncak umat manusia di masa depan dan menjadi batas Douluo baru. "Cepat pergi. Anda membuat saya kehilangan nafsu makan. Jangan ganggu waktu makan malamku." Lan Fauzi meletakkan sumpitnya. Dia memiliki ekspresi suram dan tidak baik di wajahnya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Apakah ini bagaimana Anda berterima kasih kepada penyelamat hidup Anda? Aku sudah mengembalikan apa yang aku hutangku. Kami tidak saling berhutang lagi. Tidak ada hubungan antara kami dan kamu juga bukan penyelamatku," kata Lan Fauzi dengan nada menentang. Tang Wulin berbicara, "Baiklah kalau begitu. Kami orang asing. Mari kita mengenal satu sama lain sekali lagi. Nama saya Yulong Yue. Dan saya berasal dari klan Naga Biru Tuan Listrik." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke Lan Fauzi dengan senyum ramah di wajahnya. Lan Fauzi tertegun sejenak. Dia bergumam pada dirinya sendiri. "Mengapa kamu orang yang berkulit tebal? Saya mengatakan bahwa saya tidak menyambut kehadiran Anda." "Baik.
Anda harus melanjutkan makan. Saya akan duduk di sini sebentar dan saya akan pergi begitu meja kosong. Jika tidak apa-apa dengan Anda, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Lan Fauzi hendak mengatakan sesuatu ketika komunikator jiwa di pergelangan tangan Tang Wulin berdering. Tang Wulin mengambil komunikator. Dia berada di komunikator selama beberapa detik ketika wajahnya berubah. Senyum yang sebelumnya telah hilang sepenuhnya dan sebagai gantinya adalah ekspresi serius. Dia tiba-tiba berdiri, berbalik, dan berjalan ke arah luar. Hei, kamu mau kemana? Lan Fauzi menatapnya dengan ekspresi heran. Sejak pertemuan pertamanya dengan Tang Wulin, dia belum melihat Tang Wulin dalam suasana hati yang suram. Dia menjadi ingin tahu sekaligus. Tang Wulin tidak menjawab, tapi dia melambaikan tangan padanya. Dia kemudian meninggalkan toko barbeque dengan tergesa-gesa. Rupanya, dia tidak akan menikmati pesta daging panggang lagi. Dia menatap langit yang sudah gelap. Jadi, dia tidak terlalu peduli tentang menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dia bergegas menuju ke arah yang telah dia identifikasi dan lewati dengan tiba-tiba. Tang Wulin berlari hanya jarak pendek ketika dia memutar kepalanya tanpa sadar dan melihat ke sisinya. Kenapa kamu mengikutiku? Tang Wulin tidak menyadari sudah berapa lama sejak Lan Fauzi berada di sisinya. Dia menjawab dengan senyum agak bangga. Apakah jalan ini milik klanmu? Siapa yang akan Anda katakan bahwa saya mengikuti Anda? Aku kenyang dari makan barusan. Tidak bisakah saya berjalan-jalan santai? Tang Wulin memutar matanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Sebaiknya kamu tidak mengikuti saya. Saya punya beberapa urusan pribadi untuk dihadiri. Maka kamu harus berdebat denganku. Saya akan berhenti mengikuti Anda jika Anda menang, kata Lan Fauzi dengan bangga. Tang Wulin tidak bisa peduli untuk menghibur Lan Fauzi saat ini. Dia tahu bahwa Lan Fauzi agak kuat, jadi mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk mengalahkannya. Apalagi dia berada di pusat kota. Pertengkaran di antara mereka tentu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Pada saat yang sama, ia tidak ingin diperlambat oleh hal-hal lain. Dia memilih untuk mengabaikan Lan Fauzi karena dia tidak punya pilihan. Dia tiba-tiba melesat, melompat dan bergegas ke atap gedung. Lan Fauzi menolak untuk menyerah. Jadi dia mengikuti di sisinya. Apakah kamu mencoba untuk membuangku? Saya akan melihat apakah Anda memiliki kemampuan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa sangat gembira saat melihat penampilan Tang Wulin yang agak suram. Keduanya berjalan beriringan saat mereka menuju ke arah di kota Mingdu. Apakah ada perubahan lokasi? Tang Wulin membuat panggilan dengan komunikator jiwanya sekali lagi. Setelah menerima konfirmasi dari ujung yang lain, dia menutup telepon. Dia terus bergerak dengan kecepatan. Keduanya berjalan semakin jauh. Mereka segera memasuki pinggiran kota Mingdu. Populasi di pinggiran kota jelas lebih kecil tetapi ada cukup banyak mobil di jalanan. Sekarang jam sibuk. Mayoritas orang-orang yang berpenghasilan rendah tinggal di pinggiran kota. Mereka melintasi dua jalan dan melihat hamparan hutan lebat di kejauhan. Tentu saja, itu bukan hutan asli tetapi taman pinggiran kota di kota Mingdu. Taman itu dikelilingi oleh kisi-kisi besi. Itu tidak menimbulkan banyak kendala bagi Tang Wulin dan Lan Fauzi. Mereka melompat dan masuk dalam sekejap. Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya dan sudah mengidentifikasi arah sebelum dia berlari dengan kecepatan penuh. Chapter 1499, Yuanen Yehuis Clan Members. Lan Fauzi mengikuti dengan cermat. Jelas bahwa dia juga sangat cepat. Dia bahkan sedikit tidak lebih lambat dari Tang Wulin. Ada sebuah danau di hutan dan sekelompok orang berdiri di dekatnya. Hah! Lan Fauzi menghela napas kaget saat dia berdiri di samping Tang Wulin. Dia mengenali seseorang dari grup itu sekilas. Orang-orang yang berdiri di tepi danau jelas dibagi menjadi dua faksi. Ada selusin orang di satu sisi sementara hanya ada dua orang berdiri di sisi lain. Keduanya nampak seperti pemuda berusia di atas 20 tahun. Di sisi lain, ada seorang lelaki tua jangkung dengan tubuh besar berdiri di depan kelompok. Dia hanya berdiri. Tetapi dia adalah fokus dari seluruh adegan. Dengan semua mata tertuju padanya. Dia seperti pilar yang menopang langit. Bahkan Tang Wulin dan Lan Fauzi merasakan tekanan ketika pertama kali melihatnya.
Terlepas dari basis kultivasi mereka, ini adalah kekuatan yang paling murni. Orang tua itu sangat kuat, sangat hebat. Dalam sekejap, Tang Wulin dan Lan Fauzi berlari ke tepi danau. Mereka tiba di sisi kedua pemuda itu. Kemunculan keduanya yang tiba-tiba juga menarik perhatian lelaki tua terkemuka itu. Dia melirik Tang Wulin dan Lan Fauzi, dan sedikit keheranan melintas melewati matanya. Di sisi lain, dua pria muda yang berdiri di seberang pria tua itu terkejut ketika melihat Tang Wulin. Lan Fauzi agak kaget dengan ini. "Kamu adalah Yuan Hui, kan?" Lan Fauzi bertanya pada salah seorang pemuda dengan bingung. Lan Fauzi kemudian menoleh ke samping dan menatap Tang Wulin. "Kamu semua sudah saling kenal?" "Ya." Kedua pemuda di tepi danau itu sebenarnya adalah Yuanen Yehui dan Xie Xie. Panggilan komunikator jiwa Tang Wulin sebelumnya datang dari Xie Xie. Tang Wulin datang bergegas segera setelah dia menerima telepon. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping pria yang lebih tua berteriak dengan suara tegas. "Yuanen, mengapa Anda meminta bantuan? Mungkinkah Anda berencana untuk melawan kami?" Ada pandangan pembangkangan berkilauan di mata Yuanen Yehui. "Dia teman saya. Aku tidak akan kembali denganmu." Dengan marah, pria parubaya itu menjawab. "Beraninya kau bersikap sombong di hadapan kakekmu." "Baik." Pria tua itu mengangkat tangannya dalam upaya untuk menghentikan pria parubaya dari mengatakan hal lain. Orang tua itu tidak repot-repot melihat Tang Wulin dan Lan Fauzi lagi. Tetapi dia berkata kepada Yuanen Yehui, "Kamu akan kembali bersama kami. Ubah namamu. Saya akan memungkinkan Anda untuk menjaga jiwa bela diri kedua Anda tidak tersentuh." "Tidak," emosi Yuanen Yehui tiba-tiba menjadi terangsang. "Aku tidak akan pernah mengubah namaku. Dari hari saya pergi, saya tidak lagi menjadi bagian dari klan Anda lagi. Sudah bertahun-tahun. Kenapa kau di sini untuk mencariku? Saya tidak terkait dengan Anda semua. Nama saya diberikan oleh ibu saya dan nama keluarga saya diturunkan dari ayah saya. Anda tidak memiliki hak untuk menghapusnya. Atas mayatku, aku akan kembali dengan kalian semua." Tang Wulin berdiri di samping sambil merengut dalam. Mengingat singkatnya waktu yang tersedia, Xie Xie belum berhasil menceritakan banyak hal kepadanya selama percakapan komunikator jiwa mereka. Dia hanya memberitahu Tang Wulin bahwa anggota klan Yuanen Yehui datang mencarinya dan itu adalah situasi yang sangat menyusahkan. Xie Xie meminta Tang Wulin untuk datang dengan cepat. Teman-temannya sudah lama saling kenal. Tang Wulin sangat menyadari situasi dengan keluarga Xie Xie, Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu. Dan begitu juga Ye Xinglan. Su Lizi adalah seorang yatim piatu. Hanya klan Yuanen Yehui yang masih menjadi misteri. Dia tidak pernah mengatakannya sendiri. Jadi semua orang terlalu malu untuk bertanya. Namun, Yuanen Yehui masih memiliki jiwa bela diri kembar. Selain itu, kedua jiwa bela dirinya sangat kuat. Kera raksasa Titan dan malaikat jatuh keduanya adalah jiwa bela diri elit. Fakta bahwa dia memiliki kedua jiwa bela diri ini sendirian telah memberinya kemampuan yang dia miliki sekarang. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin belajar tentang klan Yuanen Yehui. Di sisi lain, anggota klan Yuanen Yehui benar-benar luar biasa. Menilai dari situasi yang dihadapi. Setelah mengalami begitu banyak hal, pengalaman Tang Wulin pasti bisa dianggap luas. Dia bisa memastikan bahwa orang yang berdiri di depannya pada saat itu adalah Limit Douluo. Ya, hanya Limit Douluo yang mampu mengerahkan tekanan besar pada Tang Wulin. Dan hanya Limit Douluo yang mampu bertindak begitu tenang sambil mengabaikan Tang Wulin dan Lan Fauzi. Meskipun merasakan kekuatan spiritual domain spirit mereka. Menurut kata-kata pria paruh-baya itu, pria yang lebih tua adalah kakek Yuanen Yehui. Memiliki Limit Douluo sebagai patriark mereka membuktikan bahwa klan Yuanen Yehui sangat kuat. Namun, Tang Wulin merasa aneh bahwa, sejauh yang bisa diingatnya, tidak ada orang seperti itu di benua ini. Ini menunjukkan bahwa klan Yuanen Yehui pasti sangat tertutup. Sama seperti klan naga listrik biru tetapi tidak sepopuler itu. Baca bab selanjutnya di VIP Novel. Kami. Apakah kamu yakin tidak mau? Pria tua itu bertanya dengan acuh tak acuh. Yuanen Yehui menjawab tanpa ragu sedikit pun. Aku tidak akan bahkan jika aku harus mati. Pria tua itu berbicara dengan acuh tak acuh.
Kamu mewarisi garis keturunan klan kami dan kekuatanmu dianugerahkan oleh garis keturunan itu. Jika Anda tidak mau kembali ke klan kami, maka saya akan melumpuhkan Anda. Aku akan menangkapmu sendiri dan membawamu pulang. Yuanen Yehui mengangkat kepalanya dan berbicara dengan dingin. Seperti apa yang kamu lakukan pada ayahku sebelumnya. Pria tua itu memiliki perubahan wajah. Emosi yang rumit melintas melewati bagian bawah matanya. Di sisi lain, setengah baya yang berbicara sebelumnya oleh sisi pria tua itu menjadi marah. Sial, apa yang kamu tahu? Saat dia berbicara, pria paruh baya itu berlari ke arah Yuanen Yehui. Dia bergerak sangat cepat sehingga hanya dengan sekejap rasa tegang terasa di udara sekitarnya. Lengan kanannya tiba-tiba tumbuh dalam ukuran menjadi besar. Gaya bertarungnya sangat mirip dengan metode body shake. Lengan kanan yang membesar meraih bahu Yuanen Yehui. Yuanen Yehui memiliki ekspresi dingin di wajahnya dengan bibirnya yang mengerucut. Tapi dia menolak untuk menunjukkan sedikit pun kelemahan. Dia mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya dan dengan berani melemparkan pukulan. Kekuatan dan kekuatan jiwanya yang luar biasa kental. Pukulan Cloud Vortex Divine Pang menggunakan pemintalan kecepatan tinggi untuk melakukan kerusakan besar. Namun, pria paruh baya itu memiliki kemampuan yang agak kuat juga. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya kuning saat tangannya yang besar tiba-tiba membesar sekali lagi di udara seolah-olah hendak menjerat seluruh tubuh Yuanen Yehui. Tang Wulin telah melihat langkah ini sebelumnya. Itu adalah langkah yang digunakan oleh Yuanen Yehui yang dulu dikenal sebagai pegangan Titan. Seperti yang diharapkan, mereka memiliki garis keturunan dan garis keturunan yang sama. Cloud Vortex Divine Pang Yuanen Yehui meledak dengan energi yang menakutkan dalam sepersekian detik. Pusaran yang kuat memiliki daya tolak yang kuat. Meskipun tubuhnya belum membesar, energi ditinjunya dengan cepat menyebar keluar untuk memblokir grip Titan sepenuhnya. Ada booming dalam yang teredam. Yuanen Yehui mundur 2 langkah. Tetapi pukulan itu juga menahan pria paruh baya itu. Sudah. 9 cincin jiwa meningkat dari pria paruh baya itu. Ada 3 cincin ungu dan 6 cincin hitam. Dia adalah gelar Douluo. Pria yang sangat mengesankan. Klan itu benar-benar luar biasa. Setidaknya ada 1 batas Douluo dan judul Douluo di tempat kejadian. Pria paruh baya itu tidak bisa menahan diri untuk terpana sesaat setelah dihentikan oleh pukulan itu. Tampak jelas bahwa dia merasa sedikit heran dengan kekuatan Yuanen Yehui. Namun, itu tidak menghentikannya. Dia berteriak dengan dingin dan berlari ke arah Yuanen Yehui sekali lagi dalam sekejap. Dia baru saja mulai menggerakkan kakinya ketika dia berganti wajah. Dan dia berhenti bergerak secara naluriah. Sementara tubuhnya mengelak, dia mengayunkan tangan kanannya. Ding! Ada suara garing. Dan bayangan hitam muncul entah dari mana. Xie melompat ke langit dan mendarat di sebelah Yuanen Yehui. Dia berbicara dengan suara dingin. Bahkan jika kamu berasal dari klan yang sama, kamu tidak memiliki hak untuk memaksanya melakukan sesuatu. Kamu siapa? Tanya pria paruh baya itu dengan suara berat. Dia terkejut karena dia tidak merasakan pendekatan Xie sebelum pemuda itu bergerak. Selain itu, serangan Xie sebelumnya tidak menargetkan vitalnya. Jadi jelas bahwa dia menunjukkan padanya belas kasihan. Itu adalah pertama kalinya pria paruh baya bertemu dengan kemampuan mengaburkan pemuda itu dan dia merasa sangat sulit untuk menjaga terhadap pemuda itu. Selain itu, Xie semuda Yuanen Yehui namun basis budidayanya telah mencapai 8 cincin. Ini agak mengesankan. Xie berbicara. Aku pacarnya dan namaku Xie. Kata-katanya berani dan lugas. Pria paruh baya itu tertegun sejenak. Dia menoleh ke samping dan melihat ke arah pria yang lebih tua itu. Bagi Lan Fauzi, kata-kata itu memiliki efek berbeda ketika sampai di telinganya. Ini karena dia mengira Yuanen Yehui dan Xie adalah laki-laki. Chapter 1500, No one is allowed to take you away. Tang Wulin mengambil 2 langkah ke depan dan menempatkan dirinya di hadapan Yuanen Yehui dan Xie. Para senior yang terkasih, saya percaya ada semacam kesalahpahaman di antara kalian semua. Saya teman Yuanen. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang pria terhormat tidak menggunakan kekerasan. Karena kalian semua berasal dari klan yang sama.
Apakah ada kebutuhan bagi kita untuk menggunakan kekerasan? Pria paruh baya itu berbicara dengan marah. Ini bukan urusanmu. Dia harus ikut dengan kita. Jika tidak, pria tua itu berbicara dengan suara yang dalam. Baiklah. Jangan katakan apapun. Yuanen Yehui harus pergi bersama kami. Tidak ada ruang untuk diskusi lebih lanjut. Yuanen, mungkinkah kamu berencana untuk membuat kakekmu menumpangkan tanganmu? Atau apakah Anda berpikir bahwa hanya beberapa dari Anda yang mampu menghentikan saya? Tang Wulin menoleh dan melihat ke arahnya. Dia melihat sedikit tekad di matanya. Ini jelas bukan ekspresi seorang anak yang mengamuk dan melarikan diri dari keluarganya. Jelas itu adalah tatapan seseorang yang memandang kematian dengan tenang di wajahnya. Tidak. Tidak ada yang diizinkan untuk membawamu pergi ketika aku di sini. Pria paruh baya yang meluncurkan serangan pertama berbicara dengan suara yang dalam. Wah, kamu punya mulut besar. Aku sebenarnya ingin merasakan kemampuanmu. Kamu benar-benar orang yang menyusahkan. Siluet telah tiba dalam sekejap secara diagonal tanpa menunggu reaksi Tang Wulin. Telapak siluet menamparkan pria paruh baya itu dengan halus dan lembut. Radians berkilauan di tubuh pria paruh baya itu. Seluruh orangnya menjadi sangat diam sekaligus ketika mengayunkan tinjunya dengan cara yang tampaknya lambat dan bertabrakan dengan telapak tangan yang menamparkan. Puff! Terdengar bunyi lembut. Pria paruh baya itu tiba-tiba berubah pandangan. Tubuhnya didorong begitu keras ke samping sehingga ia tersandung 2 langkah. Segera setelah itu, dia merasa seolah-olah lautan yang tak terbatas muncul tepat di depannya. Lapisan telapak tangan hantu yang tumpang tindih berubah menjadi gelombang besar yang menghantam ke arahnya. Jika itu hanya ombak, dia tidak perlu takut. Tetapi setiap telapak tangan hantu berputar ke arah yang berbeda. Beberapa berputar searah atau berlawanan arah jarum jam. Sementara yang lain berputar ke samping. Energi spiral ini terhubung satu sama lain dan mengeluarkan perasaan bahwa seluruh tubuhnya akan meledak pada sentuhan sekecil apapun. Bahkan lelaki tua itu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika menyaksikan metode seperti itu. Dia sudah merasakan pangkalan kultivasi Tang Wulin dan judul-judul Douluo sebelumnya dan dia juga bisa mengatakan bahwa kekuatan spiritual luar biasa yang telah mereka lepaskan telah mencapai ranah spirit domain juga. Namun demikian, masih ada jarak antara titel Douluo dan limit Douluo. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, pada saat yang tepat itu, semua yang terjadi di depan matanya benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan. Basis kultivasi adalah satu hal. Sedangkan kapasitas pertarungan sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada judul Douluo yang mampu menantang limit Douluo. Tidak ada keraguan bahwa pemuda di depan matanya adalah keajaiban. Pria paruh baya itu meraung marah. Jiwa pertama, ketiga, dan kelima berdering di tubuhnya secara bersamaan. Fisiknya yang tampak rata-rata tiba-tiba membengkak. Langsung berubah menjadi kera raksasa. Kera yang menakutkan itu tumbuh tinggi dan berotot dalam sepersekian detik. Itu adalah jiwa bela diri Titan Giant Ape. Hanya dengan mengandalkan fisiknya yang kuat dan ganas. Ia juga telah membuang puluhan pukulan secara instan dalam upaya untuk mematahkan serangan lawan dengan paksa. Namun, lapisan telapak tangan hantu yang tumpang tindih melanjutkan spiral tak berujung mereka. Serangannya yang mendarat ke pusaran dengan cepat dicerna dan dibubarkan seperti lembu tanah liat yang pergi ke laut. Di sisi lain, dia jelas bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri akan terkoyak ketika pusaran mendekati tubuhnya. Pria paruh baya itu tidak bisa memedulikan yang lainnya sekarang. Sinar keemasan berkedip sekali di tubuhnya saat wujud manusianya berubah menjadi kera raksasa. Lapisan cahaya keemasan ditambahkan ke seluruh tubuhnya. Raungan tajam yang terdengar seolah-olah ada sesuatu yang tercabik terdengar dari tubuhnya terus-menerus. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya untuk melindungi dirinya sendiri. Baru kemudian dia berhasil memblokir serangan Lan Fozi. Ini adalah avatar jiwa bela diri Titan Giant Ape. Hanya perlu satu tamparan bagi Lan Fozi untuk menyebabkan keributan seperti itu. Semua orang termasuk Tang Wulin terkejut dengan serangannya yang luar biasa kuat sebelumnya. Cloud Vortex Divine Pang milik Yuanen Yehui memang tangguh. Tetapi menilai murni dari pemintalannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan serangan Lan Fozi.
saat dia menyaksikan telapak tangan pantom layar Lan Fauzi yang tumpang tindih. Yuanen Yehui tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Jika saya yang menjadi sasaran serangan itu, apa yang akan saya lakukan? Pria paruh baya itu mundur beberapa langkah. Api mengamuk di matanya sudah berubah menjadi kejutan. Sejak kapan para pemuda saat ini menjadi begitu mengesankan? Bagaimanapun, dia masih merupakan Douluo judul peringkat 93. Namun dia dipaksa mundur oleh serangan lawan. Tidak banyak, kata Lan Fauzi dengan jijik. Tapi dia tidak mengejar dan menyerang lagi. Pria tua itu memiliki perubahan ekspresi. Bocah kecil, tidakkah kamu memiliki mulut sebesar itu di sana? Jika putra tertua saya ada di sini, Anda tidak akan mungkin memiliki kesempatan seperti ini. Lan Fauzi berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Baiklah. Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Anda dapat mencoba jika Anda akan menjadi sangat bodoh. Aku paling benci klan besar seperti milikmu. Begitu penuh dengan aturan dan doktrin. Pria tua itu mengerutkan kening dan sedikit mengangguk. Baiklah. Aku bisa melihat dengan jelas sekarang. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke arah Yuanen Yehui. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Lan Fauzi. Seluruh gerakan itu sederhana dan tidak ada yang mewah tentang itu. Lan Fauzi mendengus dingin. Lapisan bayangan telapak tangan pusaran yang tumpang tindih sekali lagi. Selain itu, kali ini jelas lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ketitik bahwa bahkan Tang Wulin bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam pusaran meskipun berdiri di belakang Lan Fauzi. Bagian paling kuat dari pusaran Lan Fauzi adalah segudang perubahan dan kemampuan mereka untuk saling melengkapi. Tindakan itu membutuhkan kekuatan spiritual yang besar untuk mengendalikannya. Dan kemampuan yang kuat digunakan di dalamnya juga. Pria tua itu tampaknya tidak menyadari semua itu. Lan Fauzi bisa melihat jari yang menunjuk terus tumbuh. Pusaran-pusaran itu menyelubungi, memutar, dan memotong segala sesuatu ke segala arah untuk menghasilkan gaya tolak yang kuat melalui tabrakan. Lan Fauzi sombong. Tapi dia sadar bahwa dia sedang bertarung dengan pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat. Dengan demikian, dia melakukan segalanya dalam serangannya tanpa sembrono. Akibatnya, dia sangat berhati-hati setiap kali melepaskan serangannya. Menyusun strategi sehingga setiap pusaran meledak pada waktu yang paling tepat. Cahaya keemasan berkilauan samar di jari. Cincin pusaran berputar ke atas untuk menarik, memotong, menarik, mencambuk dan meledak. Segala macam transformasi berusaha memaksakan diri di jari. Namun, Tang Wulin dan Lan Fauzi bisa melihat bahwa jari itu tetap bergerak ke depan dengan lambat tanpa perubahan kecepatan atau arah. Itu tetap unbach meskipun dampak dari pusaran yang masuk. Bang! Vortex hancur dalam sepersekian detik. Lan Fauzi mundur 7 atau 8 langkah. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya selama sedetik dan duduk di tanah. Pria tua itu tetap berdiri di tempat yang sama dan menarik jari yang telah diulurkan sebelumnya. Kejahatan dan kejahatan janganlah menggerakkan andalan. Bisakah kamu mengerti itu? Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Pada saat yang tepat, dia tiba-tiba merasa haus di hatinya. Itu adalah kehausan untuk berperang melawan pria tua di depannya. Jari yang menunjuk sebelumnya tampak seperti gerakan yang sederhana. Namun itu sangat mengejutkan Tang Wulin. Tidak ada embel-embel, trik atau keterampilan jiwa apapun di balik jarinya. Hanya ada kemauan dan aura yang gigih. Kekuatan murni dan juga keyakinan yang tak tertandingi. Ini adalah bagian paling mengerikan dari serangan langsung tipe kekuatan sebenarnya. Ini adalah kewaspadaan sejati. Tidak ada keraguan bahwa kera raksasa Titan adalah jiwa binatang tipe kekuatan. Fakta bahwa pria di depannya ini bisa menumbuhkan jiwa bela diri Titan Giant AP hingga limit Douluo Rank menandakan bahwa dia telah mengambil kekuatannya hingga batasnya. Itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan limit type limit Douluo. Tang Wulin juga paling ahli dalam kekuatan. Jadi bagaimana mungkin dia tidak ingin mencoba? Lan Fauzi sedikit terkejut ketika dia duduk di tanah. Dia tidak terluka. Namun perasaan kehilangan kendali atas dirinya telah membuatnya putus asa. Kekuatan yang sangat menakutkan. Lan Fauzi tidak akan memiliki efek terhadap kekuatan seperti itu.
Yang disebut andalan tampaknya merupakan pendekatan yang berbeda yang mencapai tujuan yang sama dengan teknik Wan dengan The Spin yang diturunkan dalam keluarga. Hanya saja masih ada perbedaan besar antara situasinya saat ini dan ranah itu. Di sisi lain, lelaki tua di depannya sudah mampu melakukannya. Dia benar-benar sangat kuat. Yuanen Yehui menatap pria tua itu. Dia sangat menyadari bahwa setiap kata yang diucapkannya dan setiap serangan yang dia lakukan sebelumnya dilakukan dengan mengingatnya. Apakah dia mencoba mengajari saya? Ayo pergi. Tinggalkan saya. Pria tua itu mengangguk pada Yuanen Yehui. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju kegelapan. Kakak, seru Xie dengan putus asa. Orang tua itu benar-benar terlalu kuat. Xie hanya bisa mengandalkan Tang Wulin pada saat ini. Tunggu sebentar, senior, kata Tang Wulin dengan hormat. Orang tua itu telah memenangkan rasa hormat Tang Wulin hanya dengan menunjukkan kemampuannya yang sangat kuat. Selain itu, dia adalah kakek Yuanen Yehui. Pria tua itu berbalik. Kamu juga sangat mengesankan. Kamu terlalu muda. Kalian semua dari generasi ini benar-benar sangat mengesankan. Yuanen adalah kelanjutan dari garis keturunan saya. Dia akan baik-baik saja pergi dengan saya. Tetapi dia harus ikut ketika saya pergi. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bersambung.